Halo, sahabat medsos. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Iwan Aswan, pelukis Betawi. Sahabat medsos, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, sehat pikiran, sehat perasaan, dan kita selalu merasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensubscribe saya, yang like, yang komen, yang share, ya, guna kelangsungan dari channel YouTube saya ini. Terima kasih, sahabat medsos. Pada hari-hari ini saya teringat oleh seorang figur, seorang budayawan Indonesia dari Betawi, yaitu almarhum Ridwan Saidi. Ridwan Saidi ini banyak yang memanggil beliau adalah Babe, banyak yang memanggil beliau adalah Abang, tapi sebenarnya saya selalu memanggil dia adalah Encang, Cang Ridwan, ya, paman. Beliau adalah saya anggap sebagai orang tua, sahabat, ya, juga seorang ayah. Beliau itu adalah mentor saya, ya, terutama pada bidang sejarah dan kebudayaan, apalagi dalam sejarah dan kebudayaan Betawi. Beliau ini sangat menguasai. Ridwan Saidi adalah seorang cendekiawan intelektual Betawi. Beliau adalah alumni UI, beliau juga adalah ketua HMI, beliau juga adalah anggota DPR Republik Indonesia 2 kali. Di samping beliau adalah ketua P3, ya, Partai Persatuan Pembangunan, ya. Di samping juga ketua Masyumi Baru pada beberapa tahun terakhir, ya. Nah, saya sangat bersyukur bisa mengenal, bertemu dengan beliau karena biar bagaimanapun juga buat saya ini adalah almarhum Ridwan Saidi adalah sosok kamus berjalan. Pengetahuannya yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi tentang pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep dia tentang sejarah, kebudayaan, dan peradaban. Penelusuran-penelusuran dia, penelitian-penelitian dia yang langsung ke lokasi, ya, seperti misalkan dia ke Gunung Padang, dia ke situs Batu Jaya, ya, dia juga ke Areten, ya, Ciareten, ya, seperti itu. Banyak situs-situs yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang dia datangi. Terutama juga tidak lupa tentang bagaimana beliau menulis buku yang pernah saya bantu, yaitu menulis buku tentang Hasanah Tatar Sunda yang diminta oleh sekarang Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, ya, ya, buku Hasanah Tatar Sunda, ya, yang pada saat itu memang ditulis oleh beliau dan saya mengikuti risetnya, bahkan saya juga ikut membantu mendesain bukunya pada saat itu. Ya, itu tahun 2015. Di samping beliau juga menulis buku-buku lain kepada tentang sejarah dan peradabannya. Banyak karya-karya beliau yang patut diapresiasi, ya, bukan hanya dengan masyarakat Betawi kayak gitu, tapi juga oleh masyarakat Indonesia pada umumnya seperti itu. Saya mengenal Babe Ridwan Saidi ini adalah pada tahun 2012-2013 pada saat ada acara naskah-naskah Pecenongan, ya, yang waktu itu dibuka, ya, dan dijalankan oleh yang diadakan oleh Balai Pustaka pada saat itu. Itu naskah-naskah Pecenongan adalah karya-karya sastrawan Betawi yang bernama Muhammad Bakir yang memang tinggal di kawasan Pecenongan. Nah, dari situ saya bertemu dengan Babe Ridwan Saidi dan ternyata Muhammad Bakir ini juga adalah salah satu sosok sastrawan Betawi yang sangat luar biasa. Yang karya-karyanya dan tulis-tulisannya itu ada di perpustakaan dunia, ya, di antaranya kalau menurut Babe Ridwan Saidi itu ada di Leningrad, ya, di samping di Belanda juga. Nah, dari situ kita bertemu dan kita sering dialog dan beliau sering mengajak saya ngopi bareng di Penus Cafe di tim sebelum tim dibongkar seperti sekarang ini, ya. Banyak hal yang dia ungkapkan, dia menceritakan
pada umumnya bagaimana dia mencerdaskan pemikiran-pemikiran ya, terutama kepada anak-anak Betawi. Setelah Babe Ridwan Said ini tahu tentang saya sebagai pelukis, tiba-tiba dia berkata kepada saya, "Wan, ya, ente bisa melukis, membesarkan litografi ya tentang sejarah Jakarta ya yang dilakukan oleh para pengelana Portugis ya seperti Mendes Pinto ya. Kemudian juga ada pengelana Eropa lain yang namanya Alfred Ardoang dan lain-lain lah, litografi ya. Saya bilang saya sanggup dan saya bisa. Dari karya-karya litografi yang hitam putih itu kemudian saya lukiskan ya cukup besar ya, antara 120 dan 1 meter ukurannya dengan pakai cat minyak ya. Dan ini sempat kita pamerin pada 16 Oktober 2016 ya, yang berjudul Seni Budaya Betawi dalam Gelisah Bangsa. Ini sangat luar biasa, yang pidato kebudayaannya juga beliau ya, Babe Ridwan Saidi, di samping majelis adat almarhum Babe Marjuki Nalapraya, dibuka oleh pada saat itu calon gubernur ya, yaitu Pak Anies Baswedan, dan juga calon wagub gubernur waktu itu Ibu Silviana Murni. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang dilakukan oleh almarhum Ridwan Saidi. Ya, saya mengenang, apalagi di saat mau 17 Agustus lagi ini yang seperti saya katakan tadi ya, dia juga bercerita tentang sosok pahlawan Betawi lainnya seperti Kiai Haji Nur Ali ya dari Klender ya, Bekasi, Haji Darip, Haji Entong Gendut ya dari Pasar Minggu ya, dari Condet Pasar Minggu ya. Juga di samping Bang Imam Syafi'i, Overste Imam Syafi'i sempat menjadi kabinet 100 menteri zamannya Bung Karno ya, walaupun ya sebentar. Beliau adalah orang Betawi. Dan kemudian tempatnya itu di kawasan Tanah Tinggi, ada namanya, nama jalan ya, nama jalan Overste Imam Syafi'i ya, kita panggilnya Bang PI gitu. Dan juga di samping nama-nama jalan etnis Betawi yang memang native Betawi yang memang diminta oleh Babe Ridwan Saidi, diusulkan pada saat itu kepada Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Kemudian disetujui dan kemudian disahkan. Waktu itu di Setu Babakan bulan Oktober ya. Bulan Oktober tahun 2022 di Setu Babakan, dan saya datang pada saat itu. Ya kan? Di samping nama-nama native lainnya ya, seperti nama Bokir ya. Terus juga ada yang di luar orang Betawi, nama Tino Sidin, Pak Tino Sidin ya di kawasan Raden Saleh. Terus ada lagi Jalan Syekh Dunet Al-Batawi ya. Terus juga ada jalan lagi yang namanya Mualim Teko ya. Mualim Teko itu ya, Late Abu Nasr Ibrahim Arsamarkandi ya, yang tinggal di Kampung Teko. Nama jalan itu sekarang menjadi di daerah Kapuk Muara. Hal-hal yang seperti inilah yang saya rindu ya, sifatnya dari almarhum Babe Ridwan Saidi ya, yang begitu terbuka. Kalau tertawa juga sangat luar biasa ya, kalau ngakaknya itu punya totalitas kayak begitu. Beliau juga yang mengenalkan saya kepada Deddy Mulyadi ya, dan di samping itu beliau juga sering mengajak saya ada acara-acara diskusi, ada acara-acara bedah-bedah buku dan lain-lain. Saya selalu dibawa oleh beliau, oleh Babe Ridwan Saidi, dan saya selalu minta ditemani kayak gitu ya. Dan banyaklah tokoh-tokoh politik yang saya dikenalkan, yang saya juga diajak berkomunikasi dengan beliau-beliau ya. Begitu juga pada saat hari ulang tahun beliau yang ke-76 yang kita buat di tim ya, di Penos Cafe. Itu banyak tokoh-tokoh datang selain tokoh-tokoh Betawi seperti Bang Haji Lulung, Bang Haji Oding ya, gitu ya. Terus juga Beki Murdani ya, terus juga ada juga Anies Baswedan, Fahri Hamzah, Fadli Zon ya, terus juga banyak para tokoh lain seperti Dilon ya, As Dilon ya, kayak gitu ya. Itu pada datang semuanya
ya sahabat-sahabat daripada Babe Ridwan Saidi pada saat beliau ulang tahun yang ke-76 ya. Banyak sahabat-sahabat beliau ya yang hadir pada saat itu. Nah, ini membuktikan bahwa beliau adalah memang seorang tokoh yang sederhana, yang tidak neko-neko dan gayanya itu Betawi banget gitu loh. Ya, dia nggak suka yang namanya protokoler-protokoler dan segala macam kayak gitu. Saya juga pernah menemani dia di salah satu pesta perkawinan. Beliau tidak suka di apa artinya banyak orang yang pada mau foto kadang-kadang udah gue nih mau ini apa mau selama nih mau penanten nih mau apa nih wah segala macam lah kayak gitu. Jadi dia orang yang sebenarnya relax gitu, nggak perlu dianterin ini Pak atau apa enggak gitu loh. Dan banyak hal yang buat saya juga tiba-tiba pada suatu saat ada salah satu universitas di Cianjur saya diajak apa oke jadi narsum di sana gitu loh. Beliau juga jadi pembicara. Terus waktu sekitar tahun 2016-an gitu ada saya pameran juga di Wisma Aceh. Situ ada pembicara satunya Babe Ridwan Saidi, ada Sri Warso Wahono almarhum ya, ada juga apa pembicara-pembicara lain dari UI kayak gitu, terus juga ada siapa? Amir Hamzah ya, kayak gitu, tokoh-tokoh lah jadi pembicara, tiba-tiba saya disuruh jadi moderatornya. Dan ini sangat buat saya nih Babe Ridwan Saidi betul-betul salah satu sosok tokoh yang memang apa ya, patut untuk orang Betawi banggakan ya, begitu. Bahkan saya mengusulkan kalau bisa pemerintah DKI ini ya membantu mengusulkan kepada pemerintah bahwa Ridwan Saidi ini adalah juga diberi gelar pahlawan ya. Ya, selain sudah ada pahlawan Muhammad Husni Tamrin, Ismail Marzuki, kiranya ada juga lah sosok almarhum Ridwan Saidi sebagai sejarawan dan budayaan Betawi yang memang karya-karyanya sekarang itu jelas ya, apalagi setelah zaman medsos ya. Kita lihat YouTube-nya bukan hanya macan idealis ya, yang dilakukan oleh Vasco Rusemi ya, yang sekarang menjadi wakil gubernur Sumbar ya, seperti itu. Juga ada Indonesian Link ya, dan juga saya pun juga membuat channel yang sebetulnya channel Babe Ridwan Saidi sendiri sebetulnya, yaitu Ceban, ya cerita Babe Ridwan. Kemudian saya sebagai hostnya ya, ada dengan teman saya dari IKJ juga, Cang Tony, ya dia juga Betawi Kebon Siri yang kemudian pindah di Betawi apa Tanah Kusir seperti itu. Nah itu sampai 34 episode ya rupanya Allah memanggil Babe Ridwan Saidi. Jadi cerita Babe Ridwan Saidi itu YouTube-nya ya itu cuma sampai 34 episode ya. Saya sempat jenguk ke rumah sakit ketika beliau kena stroke ya di batang otak sampai beliau juga wafatnya ya. Kita antar ke tempat peristirahatannya terakhir ya di Karet Bifak ya tidak jauh juga dari makamnya Muhammad Husni Tamrin. Seperti itu dan saya pun juga yang menurunkan jenazahnya ke liang lahat ya. Dan ini satu hal yang membuat saya terus terang selalu ingat dan saya merasa kehilangan ya. Dan artinya saya selalu sedih dan saya tidak pernah luput berdoa, saya tidak pernah luput apa mengirim Fatihah buat beliau. Ya karena beliau adalah memang seorang guru, seorang bapak, seorang teman, seorang yang patut dicontoh ya langkah sepak terjangnya dalam kebudayaan dan peradaban ya khususnya Jakarta, Betawi dan umumnya Indonesia. Nah, perlu diketahui banyak buku-buku yang tercipta ya. Buku yang di hari-hari terakhirnya beliau dia minta dirubah covernya yaitu buku beliau ya Diburu Mossad ya Diburu Mossad. Ini novel beliau ya ini novel apa novel beliau ya yang mengenai ya paradigma baru novel Indonesia berlatar situasi sosial politik Indonesia dan internasional 1948 1978 Diburu Mossad ya Diburu Mossad ini ya
Ini buku beliau dan ini saya menyimpannya satu-satunya nih. Waktu itu nyatak berapa ratus buku dan kemudian saya diberikan oleh almarhum Babe Ridwan Saidi. Dan kebetulan covernya ini saya yang desain. Covernya ini saya yang desain. Ya, di Buru Musad ini menceritakan tentang satu perkenalan seorang remaja masjid Jakarta dengan gadis Yahudi menyeretnya ke perang intelijen antara agen rahasia Israel Mossad lawan pejuang Palestina. Remaja yang ingin menjadi ilmuwan ini tidak sengaja mendapat rahasia militer Israel dan ia diburu Mossad. Ya jadi ini ya tuh ya ini ininya. Nah jadi terakhir beliau apa meminta ya saya ingat sekitar bulan Agustus ya bulan apa sekitar ya udah hampir ya bulan-bulan seperti ini ya Juni Juli Agustus dia meminta kepada saya untuk merubah cover yang tadinya covernya itu apa ya menurutnya tidak bagus tapi dia minta ya agak-agak sedikit apalah ya namanya sebuah pelarian ya ada cerita spy ya spionase ini gitu ya dan ini riwayat beliau ya di samping tanggapan-tanggapannya seperti itu ya dan desain by EY Aswan ya jadi ada nama saya juga di sini ya ini artinya saya mendesain dan dia sangat setuju dan dia girang benar ya karena apa buku beliau ini betul-betul membuat dia itu senang, dia bahagia ya. Dia bercerita, dia bilang ente bagus bikin covernya itu aneh setuju banget dia bilang gitu. Nah ini artinya satu pengakuan dari beliau ya mengenai ini Babe Ridwan Saidi ya dan saya juga banyak ya di samping ada buku-bukunya yang fakta dokumenta Jakarta ya fakta dokumenta Jakarta ya itu loh. Ini artinya bagaimana pemikiran-pemikiran dan penelusuran-penelusuran sejarah Jakarta ya oleh Babe Ridwan Saidi. Ini sangat lengkap ya. Ya ini ya fakta dokumenta Jakarta. Terus juga tentunya tidak lupa ini karyanya Ridwan Saidi juga ya pada tahun 2015-an yang diminta oleh Wali Kota Purwakarta pada saat itu Kang Deddy Mulyadi yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Saya ikut terlibat untuk mendesain dan mengantarkan riset daripada Babe Ridwan Saidi ke situs-situs bersejarah yang ada di Jawa Barat. Ya, seperti itu ya. Ini bukunya. Nah, terus kemudian ada lagi ini sejarah Jakarta. Jadi pada tahun 2013 ini tiba-tiba saya dipanggil oleh beliau dan saya diberikan buku karya beliau dan ini ditulis oleh beliau ya. Buat Iwan Aswan, Kebun Siri dia bilang. Saya dikasih ya sama dia. Tolong dibaca buku ini. Ini juga tulisan dari Ridwan Saidi. Ya, dari sini sangat luar biasa. Analisanya yang tajam, pemahaman-pemahaman dia terhadap sejarah, terhadap kebudayaan Betawi ini juga sangat luar biasa ini. Ya, bukunya banyak juga ya. Dan ini potret budaya manusia Betawi. Ya, ini juga karya beliau. Ya, ya dari sini sama Foke ya, sama Fauji Bowo pada situ Fauji Bowo menjadi gubernur ya, gubernur Jakarta ya. Seperti ini gitu loh, ya. Dan ini memang buat saya eh, luar biasa ya. Ini tahun 2015. Ini saya di depan dia saya tulis Trims Cang Ridwan. Buku ini akan saya simpan baik-baik. Ya ini tahun 2000 ya. Mungkin posisinya terbalik ya. Jadi dia selalu menekankan kepada saya jangan sekali-sekali buku itu dipinjamkan oleh orang. Pasti tidak akan kembali dan apa kata dia itu benar gitu. Ya, seperti itu. Dan banyak lagi ya mengenai buku-buku dan pemikiran-pemikiran beliau ya yang terhadap apa Betawi ya khususnya khususnya dan umumnya kebudayaan dan peradaban Indonesia. Dan dia Indonesia banget gitu loh. Dan dia juga Betawi banget kayak gitu. Ya memang tidak ada gading yang tidak retak. Bagaimanapun juga beliau sebagai sejarawan, sebagai pemikir
sebagai orang yang punya sikap terhadap pandangan-pandangan filosofi hidupnya, ada orang yang kontra, ada orang juga yang mendukungnya, ada orang juga yang menilainya beliau jenius atau orang yang punya kemampuan nalar yang baik gitu. Ya itulah adalah wajar ya antara pro dan kontra ya. Jadi buat saya hal-hal itu nggak perlu dibahas. Tapi buat saya pribadi banyak gunanya ya. Kalau mau dibilang banyak untungnya saya begitu dekat dengan beliau ya, almarhum Babe Ridwan Saidi. Ya, apalagi kalau di saat-saat antara bulan Juni, Juli, Agustus, beliau itu tidak hanya bercerita tentang bagaimana itu, apa sebenarnya hari ulang tahun kota Jakarta itu gitu loh. Ya dia bisa menjabarkan ya, yang ulang tahun Jakarta 22 Juni itu. Dia mengatakan, itu bukan ya, dia bilang begitu. Dia punya argumentasi dan dia juga punya penelitian ya, kenapa dia menolak hari ulang tahun Jakarta 22 Juni. Yang sekarang ini sudah terlanjur ya, kayak gitu. Dan begitu juga bagaimana tentang sikap-sikap beliau ya terhadap para cendekiawan Betawi ya seperti Mahbub Junaidi, Ismail Marzuki, dia memang berteman akrab dengan kolumnis Mahbub Junaidi ya, seperti itu. Beliau ini juga banyak berteman dengan tokoh-tokoh lain ya. Bagaimana dia bercerita tentang zamannya Pak Harto dulu, ya kan. Terus bagaimana dia sebagai anggota DPR, bagaimana dia sebagai ketua HMI pada saat itu, bagaimana dia juga sebagai ketua partai besar ya saat itu, yaitu Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan ya, P3 ya. Nah ini banyak masukan buat saya. Nah saya betul-betul sedih mengingat beliau ya, apa yang saya rasakan ya, tak lain dan tak bukan saya hanya cukup berdoa kepada beliau. Saya mungkin belum bisa bercerita tentang detail bagaimana sosok almarhum Ridwan Saidi ini gitu loh. Mungkin satu saat saya juga akan membuat semacam dialog-dialog dengan orang-orang dekat daripada Ridwan Saidi ya di channel YouTube saya ini kayak gitu. Tapi itu memang perlu waktu ya. Saya juga harus perlu izin dengan keluarganya ya, karena saya tidak mau hantem kromo ya, karena biar bagaimanapun ini menyangkut etika dan moral. Ya mudah-mudahan dapat izin ya, tapi saya belum tahu kapan waktunya yang akan saya laksanakan. Oke, para medsos ya, teman-teman medsos ya, dan para sahabat semua ya, para pemirsa YouTube saya, mudah-mudahan berkenan ya mendengarkan, melihat YouTube saya ini dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, dan juga buat yang like saya, yang subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga kita kembali lagi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau saya juga salah bertutur, saya ucapkan mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.